Lawang kelasnya aja baru pembaca, kok sudah berani menganggap kalau nasab para habaib ini positif sambung ke Rasulullah. Begitu sindiran Kiai Imad tempo hari yang lalu ya. Padahal nasab Alawi ini ya dianggap batal itu didasari dari berbagai fakta dan realita-realita yang ada. Tidak hanya sekedar ngawur. Dari yang berupa data saja itu sudah melewati berbagai sumber referensi dan banyak kitab-kitab dan manuskrip kuno. Tidak hanya sekedar dibaca saja tapi juga dikaji dan diteliti begitu mendalam. Apalagi kalau yang saya katakan serem itu Habib Lutfi memimpin para ulama untuk mengadakan sholawat yang isinya mendukung industri di Rembang. Tapi saya tetap menolak, nggak apa-apa. Berbeda tapi demi kebaikan. Rasulullah dulu perjuangannya seperti panjenengan, berada di pihak kaum lemah, membela orang cacat, fakir miskin, apa yang lain itu. Kalau ulama, saya pakai torekohnya Mbah Mutamakin. Torekohnya Mbah Mutamakin itu adalah bagaimana kita ini tetap dalam ruang-ruang yang selalu memberdayakan, membebaskan dan mencerahkan. Jadi torekoh Mbah Mutamakin itu torekoh membebaskan dan mencerahkan. Ada sesuatu yang saya rasa. Saya sowan ke dalam panjenengan dan pesantren panjenengan di sini kan untuk ayo bersama-sama, tidak bisa ini dilakukan oleh satu orang saja, Kiai Imad atau saya atau lainnya, tidak sama-sama bergerak, bukan untuk melawan atau menyerang, memusuhi orang per orang, bukan membenci, tapi meluruskan pemahaman sekaligus maksum apapun yang mereka kerjakan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Jadi ini namanya memelesetkan tafsir Al-Quran, tafsir muktabar. Innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum, itu saya dari penjajahan spiritual, pembodohan, penipuan, pembohongan. Yang tidak nguatin itu doktrinasinya, Kiai. Keluar semua dari teks Hasanaturus. Jelas nggak ada dasar yang dipakai ceramah-ceramah mereka itu, Masya Allah. Bikin ajaran sendiri. Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu. Rasis itu nggak boleh, nggak, bahkan haram adanya isu kita. Bahkan ada teman-teman dosen Wali Songo Semarang itu yang ngomong, ya Allah ya Karim, dialog tentang moderasi beragama yang sudah berlangsung sekian tahun, membangun keberagaman yang sudah berlangsung sekian tahun, dengan hadirnya kelompok HPI di FPI yang begitu kasar, barbar, tidak beradab, kriminal, itu ternyata pengapesannya, bahasa Indonesia apa pengapesannya itu, Kiai? Sudah saatnya. Kelemahannya itu ternyata ketika harus diteliti nasab mereka. Ketika ada yang mengkritisi nasab mereka, mereka kayak lemes gitu. Karena salah, kalau nggak salah kenapa nggak harus salah tinggal? Kalau benar kenapa mereka harus protes? Dia tunjukkan kitabnya, datanya, pustakannya. Nanti ujung-ujungnya tes DNA. Kalau memang benar, kenapa takut? Atau kalau mereka memang merasa benar, ajukan ke pengadilan. Iya, saya kan dari kalangan kita sendiri ini juga diperalat oleh para habib untuk menyerang kita. Seperti misalkan statement dari Kiai Idrus Romli yang terbaru, hanya dengan menggunakan kitab Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas saja sudah bisa mengisbat nasab Alawi. Bagi orang awam kan padahal itu bukan kitab isbat loh. Bukan. Itu kan kitab yang memberikan apresiasi kepada para tokoh-tokoh. Dan ya, nganu tidak sampai menelusuri ke masalah. Sifatnya apresiasi aja gitu. Mencatat, apresiasi aja, mereportase. Jadi ketokohannya yang publis pada saat itu, sebagai seorang ulama, sebagai seorang zuhud, bukan latar belakang kenasabannya. Jadi memang benar Kiai Idrus Romli itu harus memahami, jangan hanya baca, ini baru kelas baca. Jadi Kiai Jumaluddin Usman itu bilang bahwa Kiai Idrus Romli itu masih kelas baca. Ya nggak apa-apa, teruskan saja bacanya. Kalau dalam diskursus ilmu kalam, Kiai Idrus Romli belum ketahuan kelemahannya. Mengapa? Karena ilmu kalam sama-sama masih dalam tataran abstrak ya. Tapi kalau sudah dalam konteks ilmu sejarah, itu Kiai Idrus Romli nampak lemah sekali dalam konteks ini karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan sebuah video pertemuan dua tokoh pejuang pembongkar nasab palsu Ba'alawi. Yang salah satunya tentu kita sudah tidak asing lagi, yaitu beliau adalah Kiai Nur Ikhya, dan bersama dengan sahabat beliau, dan tentu sahabat beliau ini kita juga di antara kita
juga pasti sudah ada yang mengenalnya. Karena beliau akhir-akhir ini cukup sering tampil di YouTube yang dari ceramah-ceramah beliau itu cukup tegas mengenai nasab Ba'alawi ini. Beliau termasuk salah satu ulama pengasuh pondok pesantren yang tegas menolak nasab Ba'alawi ini sambung ke Rasulullah, karena memang perilaku para kaum habaib ini bermasalah dan sangat meragukan. Beliau adalah Kiai Ubaidillah Tamam Munsi, pengasuh pondok pesantren As-Sufah di Rembang. Beliau ini aslinya dari Kajen Margoyoso Pati, yang masih ada terah Mbah Mutamakin, ya masih ada terah Mbah Mutamakin, seorang ulama Nusantara yang dikenal waliullah, yang makamnya termasuk tidak pernah sepi dari para penziarah. Dan beberapa sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, makam waliullah Mbah Mutamakin ini dikunjungi, diziarahi oleh wakil presiden kita, yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Kedua tokoh yang sama-sama menjadi pengasuh pondok pesantren ini, yaitu Kiai Nur Ihya dan Kiai Ubaidillah Tamam Munsi, pernah merasakan didikan dari Allahu Yarham Kiai Ahmad Muhammad Sahal Mahfud Kajen Margoyoso Pati, mantan Rais Am Suriah PBNU, ya Kiai Ahmad Muhammad Sahal Mahfud. Tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan nama beliau ini. Dalam pertemuan beliau berdua ini menarik untuk saya sajikan karena berisi percakapan yang sangat berbobot, percakapan yang semakin mencerahkan dan penuh dengan muatan fakta-fakta penting tentang siapa sebenarnya para habaib yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini. Bagaimana sikap tegas Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama dan kiai-kiai terhadap para habaib pada masa perjuangan melawan penjajah. Ini tidak luput dibahas dalam perbincangan mereka berdua, ya, beliau berdua. Dan dikarenakan hegemoni atau dominasi para habaib yang makin jelas mengarah pada kekerasan, maka dari percakapan beliau berdua ini seakan-akan ingin memberi pesan untuk para pejuang-pejuang pembongkar nasab palsu dan kepada para pendukung-pendukungnya, yaitu pendukungnya Kiai Imaduddin dan kawan-kawan, untuk segera bergerak dan mengambil sebuah tindakan yang preventif agar tindakan-tindakan rasis, kekerasan mereka ini bisa diminimalisir, bisa kita tekan biar tidak tambah semakin rasis dan berkembang. Di samping itu, dari percakapan beliau berdua ini ada yang lebih menarik karena ada banyak kritikan dan saran yang ditujukan kepada Kiai Idris Romli yang akhir-akhir ini ikut mengomentari tentang nasab Ba'alawi, tentang nasab para habaib ini. Di situ beliau berdua memberikan sebuah istilahnya sindiran, ya, bagaimana seharusnya langkah yang diambil sebelum ikut membela nasab palsu Ba'alawi ini. Sehingga Kiai Idris Romli ini tidak menjadi bulan-bulanan, tidak menjadi bahan tertawaan dan bulian Kiai Imad dan para pendukungnya. Lawang kelasnya aja baru pembaca, kok sudah berani menganggap kalau nasab para habaib ini positif sambung ke Rasulullah. Begitu sindiran Kiai Imad tempo hari yang lalu, ya. Padahal nasab Ba'alawi ini ya dianggap batal, itu didasari dari berbagai fakta dan realita-realita yang ada. Tidak hanya sekedar ngawur. Dari yang berupa data saja, itu sudah melewati berbagai sumber referensi dan banyak kitab-kitab dan manuskrip kuno. Tidak hanya sekedar dibaca saja, tapi juga dikaji dan diteliti begitu mendalam. Apalagi kalau Kiai Idris Romli ini mau turun gunung melihat realita perilaku kaum Ba'alawi, kaum para oknum-oknum habaib. Di samping akhlaknya banyak yang rusak, doktrin-doktrinnya dalam ceramah-ceramah mereka yang banyak menyesatkan umat. Mereka juga banyak menipu umat, memalsukan makam-makam, dan yang paling parah
untuk bangsa ini adalah mengkaburkan sejarah. Maka kalau seandainya beliau, ini Kiai Haji Idrus Romli, kalau seandainya beliau tahu ini semua, mungkin baru menyadari kalau kesimpulannya tentang nasab habaib ini adalah sebuah kesimpulan yang hanya berdasar dari sebuah imajinasi, halusinasi, situasi yang masih lama, tempo dulu, yang seakan-akan mungkin menurut beliau itu para habaib digambarkan masih baik-baik saja, masih dengan sopan santunnya, tidak sebrutal, tidak sereseh, dan tidak serasis sekarang. Jadi beliau tentu akan menyadari bahwa apa yang disampaikan beliau itu hanya berdasar imajinasi dan halusinasi belaka. Karena sama sekali tidak berdasar fakta apapun. Inilah kenyataan yang ada. Karena apa yang disampaikan Kiai Idrus Romli itu memang terkesan, ya gimana ya, terkesan kayak orang baru saja turun dari pertapaannya, tiba-tiba tidak mempelajari begitu mendalam, tiba-tiba ikut langsung komentar. Ya begini jadinya hasilnya kalau memang orang belum begitu memahami, tiba-tiba ikut komentar. Jadi banyak bulian, jadi banyak cacian, mendapat banyak kritikan di sana sini, baik dari para pendukung Kiai Imad maupun dari para Kiai Imad sendiri dan kawan-kawan. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak percakapan kedua tokoh ini, kita simak sesama dan tentunya kita ambil hikmahnya. Berbeda ini Kiai, pada saat kecil saya dulu, setiap ada habaib sowan abah saya, mereka itu santun-santun, nggak neko-neko. Terus Bahkan ketika abah saya belum datang, masih ngajar di madrasah, mereka itu dengan low profilnya mau ngobrol, diskusi, bahkan bahasa saya mau ngomong saya, sampai sabar menunggu abah rawuh dari ngajar di madrasah itu. Karena antara jarak pondok Kasupuan sana dengan madrasah sini kan lumayan ada 200 meter, sehingga habaib beliau-beliau yang pas sowan itu, kalau abah belum datang dari madrasah itu, menyempatkan diri ngobrol dengan kita. Nah, dan mereka itu beberapa pesan, obrolan itu sesuai dengan yang kita rasakan dalam prinsip tradisi pembelajaran di pesantren itu. masih nyaman. Masih nyaman. Sekarang ini baru akhir-akhir, barusan beberapa jam yang lalu kelihatannya saya share ke mereka. Ada yang menyatakan lagi bahwa seorang muhibbin itu wali Allah. tidak ada lain kecuali seorang wali Allah. Ini kan luar biasa. Wali kalau barang obrolan. Nah, ini menarik untuk kita kritisi, dan ini kan salah satu contoh. Banyak kasus-kasus yang lain. Misalnya tidak akan jadi wali kalau nggak mencintai, tanpa mencintai mereka. Jadi syarat wali, bahkan jadi syarat wali itu kalau mencintai habaib. Ini kan salah satu dari sekian pernyataan-pernyataan yang di luar khasanatul ras, di luar tradisi kita. Dan Kiai Nur Ikhya benar-benar mengawal untuk bagaimana perkembangan sosial media yang diisi oleh pernyataan-pernyataan para habaib yang di luar khasanah kita itu betul-betul terkonfirmasikan oleh masyarakat bahwa itu sesuatu yang tidak baik, itu di luar khasanah kita. Gus Dur dulu pernah mendidik kita bersama supaya menjadi bangsa yang cerdas dengan melempar wacana perbedaan. Seringkali beliau menyampaikan hal-hal yang aneh yang tidak dapat diterima oleh umat dan masyarakat. Banyak yang kontrol sesuatu Gus Dur itu. Yang saya katakan serem itu Habib Lutfi memimpin para ulama untuk mengadakan sholawat yang isinya mendukung industri di Rembang. Tapi saya tetap menolak, nggak apa-apa. Berbeda tapi demi kebaikan. Rasulullah dulu perjuangannya seperti panjenengan, berada di pihak kaum lemah, membela orang cacat, fakir, miskin, apa yang lain itu. Kalau ulama berada di pihak yang kuat, berarti misi visi warasatul anbiya itu ya berhenti berarti gitu. Bahkan ada yang menyampaikan ke saya, Habib Lutfi sudah mendukung semen loh Gus. Saya pakai torekohnya Mbah Mutamakin. Torekohnya Mbah Mutamakin itu adalah bagaimana kita ini tetap dalam ruang-ruang yang selalu memberdayakan, membebaskan dan mencerahkan. Jadi torekoh Mbah Mutamakin itu torekoh membebaskan dan mencerahkan. Ada sesuatu yang saya rasa di situ menghambat pembebasan dan pencerahan, dan bahkan mengarah pada hal-hal yang merugikan masyarakat.
ya saya akan berbicara. Meskipun harus berbeda dengan mainstream ulama Rembang Pamutan. Ini sebenarnya kan ada nuansa hegemonik yang memang harus dihadapi. Para HPP gerakannya itu sudah sangat hegemonik. Makanya munculnya Kiai Yahya sebagai second gerakan penyeimbang saya katakan itu penting. Kehadiran Kiai Yahya itu penting. Karena kiai kita itu kan banyak yang tawadhu, unggah-ungguh dan enggak mentolo husnudzan tadi. Mengedepankan memberatkan husnudzan. Kiai kita itu banyak yang ngalah, Kiai. Banyak yang ngalah ya wis bahkan sampai 1 abad, 100 tahun. Kiai kita itu ngalah. Ada nuansa-nuansa hegemonik dari habaib. Tapi kan hegemoninya pada saat itu kan hegemoni melalui daya tarik sopan santun para habaib. Meskipun ada nuansa hegemoniknya, tapi kan belum terasa, Kiai. Nah sekarang ini abad 21 awal lebih nemen-nemen ya. Hegemoni mereka tampakkan dengan kekerasan verbal, dengan cacian, magian dan lain sebagainya, tidak hanya pada NU secara institusi, tapi juga kiai-kiai dikatakan, saya nggak mentolo nyebut nama-nama hewan itu. Nah, itu kan sudah mengarah pada kekerasan verbal, Kiai. Nah, kiai kita nggak ada yang, ya wes biarkan aja nanti Allah sendiri yang bagaimana menjawab kekerasan verbal para habaib yang sangat hegemonik di sosial media itu. Nah, tapi akhirnya Allah menurunkan Kiai Imat, ada Kiai Nur Yahya, ada jenengan Jawa Tengah. Saya sih dari Jawa Tengah bagian timur ini saya sowan ke dalam panjenengan dan pesantren panjenengan di sini kan untuk ayo bersama-sama, tidak bisa ini dilakukan oleh satu orang saja Kiai Imat atau saya atau lainnya, tidak sama-sama bergerak. Bukan untuk melawan atau menyerang, memusuhi orang per orang. Bukan membenci, tapi meluruskan pemahaman sekaligus ajaran yang sudah kadung ditebarkan oleh para habaib yang ada di Indonesia khususnya. Bagi saya itu sudah mengarah ke Syiah, Kiai. Kemaksuman itu tadi. Maksum apapun yang mereka kerjakan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Jadi ini namanya memelesetkan tafsir Al-Quran. Tafsir mu'tabar. Innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum, itu saya. Saya sudah suci, mau apapun terserah saya. Saya itu sudah dijamin surga. Yutahhirakum tathira, itu saya. Bahkan bisa nyulati malaikat untuk menghentikan siksa kubur segala. Bisa, nggih. Bahkan jawaban dari malaikat Munkar Nakir itu aja, man rabbuka? Jawabanlah Habib Abdullah Al-Haddad. Itu sudah ada sisa kok. Nah, ini kan berlebihan. Bahkan ada yang sehari semalam bertemu Allah 40 kali. Ada 70 kali. Ketemu Allah, ini kan mujassimah. Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam dalam kitab Al-Masyhur Ar-Rawi, dalam kitab-kitab karya internal Alawi itu juga selalu mengunggulkan tokoh klan mereka. Itu sudah menjadi ciri khas. Oleh sebab itu kalau para kiai muda tidak bergerak untuk meluruskan pemikiran, pemahaman dan penyebaran ajaran ini, maka bahayanya akan Kiai. Generasi yang akan datang 50-100 tahun yang akan datang ini rusak. Ngomong sakar itu karena ada yang mengontrol. Semaunya dia menghina kiai, tidak hanya menghina kiai aja dihina, apalagi santri. Kelasnya kiai di bawah mereka. Tapi kalau di sini alhamdulillah HPP baik semua, Kiai. Kalau sementara belum berkuasa ya. Kalau sudah berkuasa sebaliknya. Tamu-tamu saya dari para habib itu alhamdulillah baik semua. Itu trik dan intrik. Ya, alhamdulillah panjenengan disewani para habib yang sopan-sopan. Ya dulu seperti itu. Dulu itu seperti itu. Di Rembang dulu, di Lasem itu para habib itu selalu mendahulukan kiai setempat. Enggak mau mendirikan majelis taklim. Tapi saya lihat sampai sekarang habib-habib dengan kiai masih baik ya. Untuk Rembang loh. Untuk Rembang lumayan masih kondusif. Cuma memang pernah saya hidup di Jakarta, di Bogor. Para habibnya itu banyak yang arogan, parah kayak menurut saya. Di mana-mana. Di Bogor, di Jakarta. Saya saksikan sendiri ya. Di Indramayu, di Bandung, banyak tidak bisa disebutkan. Di Rembang masih baik. Karena di sini masih digawangi oleh yai sepuh. Ada Gusmus, ada ya banyak sekali lah yai di Rembang ini. Singa pesantren kan di Rembang. Hutannya masih ada penjaga singa harimaunya sehingga mereka itu takut untuk memasukinya. Memang saya akui di Rembang baik, alhamdulillah. Tapi di lain tempat nanti jika satu kabupaten Rembang sudah dikuasai oleh salah satu habib beserta dengan dinastinya, ya maka dengan cara sholawat bareng, ayo nanti lama-kelamaan peran kiai juga akan tergusur. Tapi di Rembang sendiri memang pesantren nggak ada dari HFF, masih dari zuriat-zuriat para kiai pesantren. Ya, alhamdulillah. Memang saya nggak tahu kiai, apakah karena pendablekan ya, mereka dari sisi kenasaban sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan secara akademik, secara ilmiah modern, tes DNA, maupun secara filologi dari kajian Prof. Manahim Ali. Tetapi mereka kok tidak mengambil jalur diem, tapi malah membuat framing-framing yang kontraproduktif, malah memanasi perdebatan sosial media ini. Harusnya mereka itu kan merasa tidak memiliki argumentasi secara ilmiah. Dan mau berubah, udah selesai sebenarnya. Tapi coak-coak mereka itu, Masya Allah, malah membuat framing-framing yang luar biasa. Akhirnya kan Allah menampakkan siapa
diri mereka sebenarnya. Para kiai kan masalah nasab sudah selesai ya. Okay. Dari dulu dikatakan nggak zuriyah Nabi nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Zuriyah Wali Songo itu tidak ada. Enggak. Bahkan nikah sembarangan, semuanya bebas, tidak ada sistem rasial dalam sistem pernikahan. Bahkan anak-anaknya ya, anak-anaknya kiai itu rata-rata disuruh sorot, tirakat, belajar agama, teman-teman. Jangan mengandalkan saya. Iya, bapakmu kiai, tapi kamu nanti siapa? Akhirnya Gus anaknya santri itu berjuang. Okay. Bukan karena nasab, makanya masih banyak anak kiai yang pintar ngaji. Okay, masih. Karena pendidikannya pendidikan keilmuan betul. Dia pendidikan keilmuannya benar-benar tertanam. Tapi kalau anaknya Habib beda. Oh gitu ya. Pokoknya pintar maca, ya pintar ngomong gitu aja. Ayo pintar selawatan gitu. Sudah. Nggak perlu ngaji kitab ilmu alat jurumiyah, Imriti, Alfiyah, Jawahirul Maknun, Ubudul Juman, itu nggak penting. Atau karena itu efek fikih nasab ya? Bisa juga. Fikih nasab. Bisa juga nih. Jadi alhamdulillah seorang pengasuh pondok pesantren di Pamutan, beliau mau bergabung dalam perjuangan ini. Saya dari Keraton, saya dari Surabaya, dari mana-mana itu tujuan aslinya adalah untuk mengembalikan umat Islam khususnya dari penjajahan spiritual, pembodohan, penipuan, pembohongan. Yang tidak nguatin itu doktrinasinya, Kiai. Okay. Keluar semua dari teks Hasanatun Rasul. Jelas nggak ada dasar yang terpakai ceramah-ceramah mereka itu, Masya Allah. Okay. Bikin ajaran sendiri. Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu. Rasis itu nggak boleh, nggak, karena haram, nggak bisa ditawar. Mungkin kan kayak politik rasial itu kan ditentang oleh Nabi. Okay. Nasab dalam konteks Nabi itu kan untuk kepentingan keluarga, silaturahim, dan bahkan ini yang banyak salah pahami orang Kiai. Ketika Nabi dicibiri oleh masyarakat jahiliyah tentang nggak punya keturunan laki-laki, beliau kan mengatakan Hasan Husain nasabnya langsung ke saya. Itu sebenarnya kan dalam rangka menjawab cibiran masyarakat jahiliyah, bukan untuk jadi bahan doktrinasi para habaib sekarang ini. Turun-temurun. Karena dipahami dengan cara yang salah. Nabi Muhammad sangat benar, karena Nabi Muhammad dalam rangka ingin membangun eksistensi nubuahnya di tengah keluarganya, biar tetap tidak kecil hati di hadapan cibiran masyarakat jahiliyah yang mempermasalahkan tentang keturunan harus laki-laki. Kalau nggak punya keturunan laki-laki itu hina dan lain sebagainya. Nabi kan dalam rangka ingin membangun kekuatan nubuah, bahwa dalam tradisi nubuah itu tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi antara Arab dan non-Arab. Bahkan Nabi mengatakan, bersabda, nanti menegaskan akhir dari kehidupan manusia nanti nasabnya akan dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga betul-betul persoalan nasab itu harusnya sudah selesai sejak zaman Nabi. Nah, di sini kok malah justru mulai tumbuh subur karena kepentingan ya. Kepentingan mungkin kepentingan duniawi ya, termasuk kepentingan ya ada unsur politik juga kalau saya lihat. Saya rasakan itu ada kepentingan politik juga, termasuk di antaranya adalah ya harta tahta dan wanita hubud dunia itu. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia ini dari kalangan Nahdliyin dan banyak yang lugu-lugu, maka ya mudahlah untuk ditipu lah ini. Mudah untuk ditipu. Dan anehnya kaum Nahdliyin dari arus bawah ini juga nggak waspada. Aku mau ditipu kok masih husnul benahi. Akhirnya ya tetap dijalankan terus dan tidak ada kiai yang bergerak. Nah setelah ini kan alhamdulillah banyak umat yang tersadarkan, banyak habib juga yang sadar dengan gerakan ini. Dan ini tetap akan kita lakukan terus, tidak berhenti sampai di sini karena ini bagian daripada tuntutan perjuangan. Bukan karena uang, karena apapun nggak ada. Tapi alhamdulillah Kiai, saya membaca ada signifikansi antara gerakan Kiai Mat, Kiai Nur Ikhya dan Dr. Sugeng dan Prof. Manahim Ali dan kawan-kawan itu. Dengan adanya gerakan ini itu para habaib itu sudah cenderung santun, sudah sedikit ada calling down, ada rimnya lah, ada rimnya, nggak sekasar tahun 2019 ya. Seolah-olah mereka itu memang nggak bisa dikendalikan. Saenak dewe. Sekarang ini pemilu sekarang ini kan damai ya. Alhamdulillah adanya kita ini dengan juga suhu panas politik pilpres pilek itu bisa terimbangi dengan adanya isu kita. Ada teman-teman dosen Wali Songo Semarang itu yang ngomong, ya Allah ya Karim, dialog tentang moderasi beragama yang sudah berlangsung sekian tahun, membangun keberagaman yang sudah berlangsung sekian tahun, dengan hadirnya kelompok HPI, FPI yang begitu kasar, barbar, tidak beradab, kriminal, itu ternyata pengapesannya, bahasa Indonesia apa pengapesannya bagi sudah saatnya kelemahannya itu ternyata ketika harus diteliti nasab mereka. Ketika ada yang mengkritisi nasab mereka kayak lemes gitu. Karena salah, kalau nggak salah kenapa nggak harus salah tinggal? Kalau benar kenapa mereka harus protes? Dia tunjukkan kitabnya, datanya, pustakannya. Nanti ujung-ujungnya tes DNA. Kalau memang benar kenapa takut? Atau kalau mereka memang merasa benar, ajukan ke pengadilan. Iya. Saya kan sudah berkali-kali ngomong. Ajukan itu pengadilan. Saya siap dipecat dari jabatan dan pekerjaan saya. Dihukum 9 tahun, 10 tahun saya harus dikeluarkan, dipecatnya.
saya harus menghadapi tuntutan itu. Seandainya saya salah kan kalah di pengadilan. Tapi di pengadilan itu kan harus ada bukti real. Bukti real, bukti realnya kan ada di. Ada ditanyakan, ditanya Pak Hakim pasti. Bukti realnya kan kebenarannya ada di Kiai Imat. Baik tes DNA, filologi, hasanah turos. 3 langkah itu harus dipenuhi. Pertama, ayo jatuhkan saya dari jalur pustaka data. Yang kedua, saya miliki video mereka. Dari perusahaan sejarah bangsa sampai perilaku mereka. Ada datanya semua? Ada data saya semua. Ya, bahkan membelokkan sejarah yang benar-benar bikin kita celaka, yang belum saya buka ke publik. Terus yang terakhir DNA. 3-tiganya ini masih belum bisa dikalahkan oleh mereka. Padahal yang dibutuhkan di pengadilan itu, ya? Nah, dengan diamnya mereka, para habaib itu akhirnya mereka menyewa orang-orang kita untuk melawan kita. Melawannya bukan melawan secara ilmiah, tapi dengan framing-framing. Ya, framing, selain framing kadang-kadang dengan kekerasan, tidak hanya verbal, tapi dengan aktual persekusi, mau mukul dan lain sebagainya, mengancam-ancam saya. Istilahnya, ya risiko perjuangan saya harus hadapi. Jadi kalau misalkan nanti diangkat ke... Kalau saya sederhana kayak kalau ada Habib kesini itu, mereka nggak pernah marah, kayak paling hanya Gus, ampun dia kayak karena aura jenengan itu aura kalem ya, beda. Aura jenengan aura pemarah, mereka akan marah. Karena aura jenengan itu aura kalem. Gus ampun dia kayak Imat, itu. Bikin ayam, akhirnya Habibnya ikut nyetruk. Tapi manut jenengan. Cuma pesan saya jangan sampai panjenengan di bawah Habib itu aja. Ya sama-sama atau di atasnya. Jadi apa yang telah dipraktikkan Habib yang sowan silaturahmi dalam generasi sudah benar. Harusnya Habaib nyium tangan panjenengan. Enggak harus. Kita ini egaliter ya. Tapi harusnya seperti Gus Dur kan begitu ya. Gus Dur itu Habib nyium tangannya Gus Dur. Kalau enggak gitu ya sejajar aja. Tapi alhamdulillah secara aksiologis kemanfaatan gerakan Kiai Imat, Kiai Nur Ikhya dan Dr. Sugeng dan Prof. Manahim Ali ini betul-betul signifikan, Kiai. Alhamdulillah. Terasa sekali pemilu sekarang ini damai, Kiai. Banyak laporan dari daerah-daerah itu yang biasa dipalai Habib karena takut kualat. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah tersadarkan. Dan banyak Habaib yang ada di satu kabupaten yang menguasai jalur spiritual satu kabupaten itu yang selama ini diperas, nggak nyaman hidupnya, selalu sedikit-sedikit iuran selawatan, iuran ini dan ini, dipala terus ngalang-ngaling pajak. Akhirnya mereka alhamdulillah terbebas, Gus, alhamdulillah ya, dengan adanya jenengan saya berani menolak permintaan mereka. Saya harus sodako ya ke fakir miskin doa atau ke masjid saya yang terdekat saja. Alhamdulillah luar biasa, signifikan sekali. Makam-makam juga di Rembang ada makamnya juga Alawi kan belum ada. Ada ke Habib Burhan yang dekat Mbah. Tapi apakah benar-benar Habib dulunya? Saya nggak tahu kisahnya. Memang setahu saya sih belum pernah dengar di situ ada makam Habib. Tapi saya nggak tahu, perlu ada nyari riset dulu belum. Tapi yang dibesarkan di situ bukan Habib Burhannya kok. Yang dibesarkan ini Mbah Santrennya. Mbah Santren. Bukan tugas saya dari keraton sebagai pangguri budaya juga meluruskan sejarah bangsa. Ada tugas dari keraton juga? Kalau saya sebagai kiai resmi dari keraton, Kasunanan. Jadi untuk sunan-sunan, itu urusannya Kasunanan, bukan Kesultanan juga. Saya senang sekali dapat tamu dari keraton ini. Sami-sami. Keraton juga sudah berevolusi, tidak seperti dulu lagi ya. Jadi hormat, sowan enggak biasa. Saling menghormati satu sama lain. Itu juga yang kami terapkan untuk masyarakat secara luas. Tapi kalau untuk santri, ya nggak apa-apa kan. Dalam rangka aduban, misalkan setiap pesantren salafiyah itu kan mendidik adab kepada para santri-santriwatinya kan memang begitu ya nggak apa-apa, itu kan urusan internal ya nggak masalah. Tapi untuk umum, secara umum walaupun kita ini misalkan saya terah bangsawan, nggak sudah biasa sudah membaur dengan semua. Ini yang harus ditiru oleh para habib. Jangan mengandalkan saya darah nabi, kamu harus hormati saya. Nah, ini yang harus ditiru oleh para habib. Itu pun kalau jelas, apalagi kalau tidak jelas. Tidak jelas malah menipu penipuan kuadrat. Jadi kalau ekstrimnya itu jalun kadzabun itu bisa berasal dari semua orang ya, bisa dari kiai, bisa dari habib gitu. Jadi intinya alhamdulillah umat masyarakat kita sudah sekarang tercerahkan gitu. Tapi tetap kita harus berjuang terus untuk mengulang-ulang ini karena dari kalangan kita sendiri ini juga diperalat oleh para habib untuk menyerang kita. Seperti misalkan statement dari Kiai Haji Idrus Romli yang terbaru, hanya dengan menggunakan kitab Tabaqatul Khawas al-Sidqi wal Ikhlas saja sudah bisa mengisbat nasabah Alawi. Bagi orang awam kan padahal itu bukan kitab isbat lagi. Bukan. Itu kan kitab yang memberikan apresiasi kepada para tokoh-tokoh. Dan ya nganu tidak sampai menelusuri ke masalah. Sifatnya apresiasi aja gitu. Mencatat apresiasi aja, reportase. Jadi ketokohannya yang publis pada saat itu sebagai seorang ulama, sebagai seorang zuhud, bukan latar belakang kenasabannya. Jadi memang benar Kiai Haji Idrus Romli itu harus memahami, jangan hanya baca, ini baru kelas baca. Jadi Kiai Haji Idrus Sunan itu bilang bahwa Kiai Haji Idrus Romli itu masih kelas baca, ya nggak apa-apa. Teruskan saja bacanya. Kalau dalam diskursus ilmu kalam, Kiai Idrus Romli belum ketahuan kelemahannya. Mengapa? Karena ilmu kalam sama-sama masih dalam tataran abstrak ya. Tapi kalau sudah dalam konteks ilmu sejarah, itu Kiai Idrus Romli nampak lemah sekali dalam konteks ini karena ilmu sejarah itu kan ilmu yang empiris, ilmu yang
kasat mata, ilmu yang betul-betul terukur. Nggih, Jadi kalau beliau dalam konteks diskursus nasab ini yang dipaparkan dari sumber yang seperti itu kan menunjukkan kelemahan beliau. Kitabnya bagus, tapi penggunaan kitab yang ingin dijadikan legitimasi oleh Kiai Idrus Ramli itu tidak tepat. Jadi kita tidak menyalahkan kitabnya bagus. Tapi cara mencari legitimasinya itu tidak akademis ya itu Ramli. Itu pun sebenarnya kan di abad 9 sih kalau kita apalagi begitu. 893. Cukup sembung jadi nggak nyambung gitu. Hampir muasir sezaman dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf Jadi nggak nyambung lah itu. Hidupnya Imam Ahmad Al-Habah itu tahun berapa, abad berapa. Itu ada teman yang nelpon saya dia. Idrus Ramli itu setahu saya alim loh, cerdas loh. Di bidangnya ya. Iya, Idrus Ramli itu yang diperdebatkan selama ini kan ilmu-ilmu yang abstrak, yang tidak bisa diempiriskan, terkait dengan halal haram, terkait dengan dialektika alam. Gitu. Dari menurut kalangan atas, nggak cocok kalangan akademis nggak cocok. Itu abstrak sehingga yang menang cenderung yang siapa yang mau ngotot. Siapa yang mau ngotot, dan selama ini saya menilai Idrus Ramli memang ulama yang dalam tanda kutip akan ngotot juga dia. Mencari pembenaran yang ya harusnya 12 pertanyaan Kiai Imad itu jawab aja. Sebelum membuat framing. Enak. 12 pertanyaan itu selesaikan. Jawab saja. Ya dicicil dulu lah gitu loh. Dicicil dulu 5 atau 6 separuhnya dulu lah itu. Jangan tiba-tiba malah mempublic speaking temuan-temuan yang tidak sesuai gitu. Tobaqatul Khawas itu kita sudah punya manuskripnya. Sudah kita kaji sejak lama, tapi itu pun hanya untuk pelengkap saja karena bukan kitab nasab dan tidak bisa dibedah secara singkat ya tentang kitab Tobaqat yang diminta oleh Kiai Idrus Ramli. Tobaqatul Khawas itu pengambilan referensinya dari Tuhfatul Zaman 855 itu, terus Tuhfatul Zaman dari As-Suluk dari Ibnu Inabah, dari Ibnu Samurah, dari Tobaqat Fuqaha'il Yaman, dari 586 Hijriah Ibnu Samurah Syafi'iyah itu masuk Sunni Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyebutkan nama-nama Tobaqat baik fuqaha ataupun sulaha ataupun ulama dari kalangan Ba'alawi, nggak ada. Jadi kalau misalkan saya bautin Al-Janati menyebutkan 2/3 pengambilan referensi datanya dari Tobaqat Fuqaha'il Yaman nggak benar. Dan satu isu yang diangkat di kitab Tobaqat itu apa Kiai? Ya termasuk pencatatan tokoh-tokoh yang ada di setiap kota yang ada di Yaman. Dan itu sifatnya apresiatif dari pengarang terhadap tokoh itu tentunya. Jadi apresiasi terhadap ketokohan, bukan terhadap latar belakang kenasabannya. Nggak ngurus. Jadi sangat tidak nyambung itu Kiai. Dari atas itu Tobaqat Fuqaha'il Yaman, Suluk itu Tobaqatul Ulama wal Muluk, ke bawahnya lagi Tuhfatul Zaman Abdurrahman Al-Adal itu, ke bawahnya lagi baru Tobaqatul Khawas Al-Sidq wal Ikhlas As-Sirji. Berarti Kiai Idrus Ramli perlu belajar studi naskah. Nambah lagi, belajar lagi lah. Belajar studi naskah, belajar. Orang akan alim alamah di bidangnya, profesor sekalipun kalau bukan bidangnya ya nggak alim lagi, nggak profesional lagi. Tapi sebenarnya studi naskah itu kan ilmu yang niscaya harus dimiliki oleh seorang kiai. Harusnya. Karena ketika kita membaca kitab itu kan kita harus tahu siapa pengarangnya, apa latar belakang pengarang mau mengarang kitab itu, dan ada persoalan apa pada saat pengarang mengarang yang kemudian bisa memunculkan buku itu. Jadi setiap buku itu kan punya zaman, kan? Nah, jadi zaman buku itu diciptakan itu ada diskursus apa, ada ruang diskursus apa, ada hasanah, ada persoalan-persoalan yang muncul dalam bentuk persoalan apa, sehingga menyebabkan pengarang itu nulis sebuah buku. Harusnya kan dia paham seperti itu. Harusnya seperti itu. Sama seperti panjenengan ya, mengarang buku Suluk Jebulek misalkan, jenengan pasti memiliki referensinya, baik itu ketemu langsung reportase dengan sumbernya dari abah panjenengan, abahnya dari abahnya lagi sampai ke atas itu mesti mutasil ya. Kita ini harus suarakan ke masyarakat Kiai. Artinya begini, kalau memang itu salah habaib, Habib di antara habaib, itu memang mau tidak mau harus kita hadapi. Karena kita sudah diberi contoh oleh Mbah Hasyim Asy'ari di zaman resolusi jihad. Itu Mbah Hasyim Asy'ari kan melawan penjajah. Yang notabene di sana ada beberapa Habib yang menjadi muftinya kolonial. Utsman bin Yahya itu. Tapi tetap Mbah Hasyim tetap melakukan resolusi jihad. Bahkan di antara tentara mereka ada Habib Al-Qadri Pontianak, itu kan tentara Belanda. Sultan Hamid Al-Qadri yang sebenarnya masih simpang siur keabsahannya sebagai pahlawan nasional sampai sekarang belum turun. Jangan, itu mereka itu datanya memang betul-betul orang Belanda. Kerjasama dengan Westerling. Westerling itu membantai masyarakat Bugis. Kalau memang kiai kita dulu itu hormat dengan habaib tanpa perlawanan apapun, tentu nggak ada yang mengeluarkan resolusi jihad. Wong di tengah para penjajah Belanda itu banyak mufti-mufti yang dari habaib. Tapi kiai kita tetap melawan. Nah, sama nanti kalau Habib-Habib sudah menghentikan ceramah-ceramah mereka yang keluar dari aturan, kita juga akan baik. Kita akan islah. Ceramah mereka ini kan luar biasa.
luar biasa. Banyak keluar dari Aturos gitu. Dan pemirsa itu sudah bisa melihat di beberapa sosial media. Jadi ajaran-ajaran mereka itu mengarah kepada bagaimana membangun kemaksuman mereka tanpa disadari. Saat keturunannya mendoktrin orang selain klannya untuk gila hormat kepadanya. Setelah menyimak dari perbincangan beliau berdua ini, tentu kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya yang sebesar-besarnya untuk semakin menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang siapa sebenarnya para habaib yang ada di Indonesia ini. Jadi bagi kita semua yang masih pro maupun yang kontra terhadap nasab para habaib ini, tentu kalau ini kita renungkan bersama, tentu kita akan menemukan sesuatu yang sangat mencerahkan. Semoga apa yang saya sajikan kali ini bisa bermanfaat dan semakin mencerahkan untuk kita semua. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.